Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya. Sekarang ke emitter follower. Emitter follower atau EF. Jadi kemarin kita udah belajar ya, common base. Kalau common emitter dulu deh. Common emitter itu inputannya dari basis ya, kemudian outputnya dari kolektor. Nah gitu. Input dari basis, output dari kolektor. Ini adalah common emitter. Kemudian ada common basis. Common basis itu inputnya dari emitter ya, kemudian keluarnya dari kolektor ya. Gitu. Ini adalah common basis. Kemudian yang terakhir yaitu emitter follower. Emitter follower mirip seperti common emitter ya. Nah, inputannya dari basis, keluarannya dari emitter. Nah, ini adalah topologi common emitter follower. Terus kenapa dia disebut emitter follower? Karena nanti tegangan dari output itu akan mengikuti tegangan input, akan mengikuti mungkin pada output nanti akan ada pengurangan sedikit dari input, tapi dia akan mengikuti input, makanya disebut emitter follower. Nanti kita akan lihat lebih jauhnya. Oke, nah kembali lagi sini ya. Kalau kalian lihat ini sama seperti ini ya, ini kan terus arus kolektor gimana? Begitu juga ini, kalau outputnya langsung ke sini, arus kolektor gimana? Nah, agar ada arus kolektor ya, maka kita tambahlah resistor. Jadi nanti ini kita tambah resistor sini ya. Oke, RE agar ada jalur IC-nya. Sebab kalau seperti ini nggak ada kolektornya, nggak ada jalur antara sumber ke ground atau IC lah gitu ya. Kalau seperti ini nggak ada, maka kita tambahlah resistor agar ada jalur. Rangkaian ya, bisa saja kita tambah, misalnya kita ganti ini dengan induktor misalkan. Bisa aja kita tambah induktor misalkan gitu ya. Atau kita tambah dengan sumber arus, karena ini masing-masing bisa mengalirkan arus ya, bisa mengalirkan arus, mengalirkan arus IC gitu ya. Baik, Vout-nya sini, inputnya sini. Nah, seperti biasa, seperti sebelumnya, kira-kira berapa AV-nya, berapa R-in-nya, berapa R-out-nya, ya kan? Oke, tapi sebelum itu, coba kita analisa dulu secara logika yang ini ya, common emitter follower. Jika misalkan, saya gambar ulang aja deh. Nah, misalkan out VCC kemudian ini in. Anggaplah ini sudah ada biasnya ya, sudah ada tegangan bias di sini sama seperti ini ya, sehingga dia mengalihkan arus IC. Ini kan IC nya ke bawah. Oke, sinyalnya dari sini juga, sebelah sini sinyal inputnya mikrofon misalkan. Nah, anggap pada VB ini ada kenaikan delta VB, ada kenaikan sedikit VB. Oke, kenaikan sedikit VB, maka VE ini VE ya, VE emitter, VE juga ikut naik. Tapi VE juga ikut naik, kemudian VBE juga ikut naik, kan gitu ya. Tapi untungnya kenaikan dari VBE tidak sebesar kenaikan VB. Kenapa? Karena VE sudah naik. Jadi otomatis IC ini perubahannya kecil sekali, lebih stabil daripada perubahan dari VB yang ini.
Oke, sekali lagi ya, waktu VB naik, VE juga naik kan. Nah, karena VE juga naik, maka VBE ini perubahan kenaikannya juga tidak terlalu besar, kecil sekali. Akibatnya apa? IC-nya tidak berubah, bisa dikatakan tidak berubah, sehingga rangkaian ini lebih stabil terhadap perubahan VB, kenaikan VB kan gitu. Ya, misalkan kayak seperti kita belajar sebelumnya ya, waktu kita mempelajari degeneration, itu mirip-mirip analisanya. Sehingga rangkaian yang menggunakan degeneration dia lebih stabil, lebih tahan terhadap perubahan suhu atau perubahan ini, powernya, perubahan dari tegangan. Ya, oke. Nah, karena karakteristik ini di mana VE naiknya mengikuti VB, ya, maka ini disebut dengan emitter follower. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke penguatannya. Ya, seperti biasa, kalau kita pengen mengetahui beberapa AV-nya, kita lihat, kita modelkan dalam model small signal. Ya, seperti ini adalah GM VPI. Oke, kemudian ini ada RPI, kemudian ini plus minus VPI, kemudian basis, ini ada input small signal kan ya, ada input small signal, kemudian E nya terhubung pada emitter RE, kemudian bagian kolektornya, oh ya kita anggap ini VA nya tak trigger, berarti kita abaikan early effect, early effectnya kita abaikan ya. Kemudian karena nggak ada RC, maka ini langsung terhubung ke ground, kan seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita analisa Vout nya di mana? Vout nya di emitter, berarti sini Vout kan ya, Vout nya. Oke, sekarang kita analisa. Ada arus ke sini ya, arus ke sini, ada arus ke sini. Arus ini ya, itu adalah VP dibagi RPI, ya kan, arus ini. Kemudian arus ini adalah GM VPI, ya, GM VPI. Nah, kemudian itu berarti adalah IE kan gitu ya. IE itu apa? IE itu adalah Vout per RE. Berarti VO per E, VPI per RPI plus GM VPI. Oke? Oke. Nah, kemudian sekarang kita KVL kan. KVL ya. Berarti misalkan gini KVL-nya, min V in ditambah VPI ditambah Vout sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian ini VPI bisa kita keluarin ya. VPI itu adalah V in min V out, kan gitu ya. VPI adalah V in min V out. Oke, aduh kurang tempat lagi. Nah, kalau misalkan ini saya terus di atas ya. Terus di atas. Vout per RE sama dengan VPI per RPI plus GM VPI. Ini ya, yang ini. Oke, kemudian ada persamaan yang lain. VPI sama dengan V in min V out. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian VPI ini masukin ke sini. Maka menjadi Vout per RE sama dengan V in per RPI, ya kan? Dikurangin Vout per RPI, ya, ditambah GM V in min GM Vout. Kan gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini saya kelompok-kelompokkan ya, Vout ini kesini ya, berarti kan 1/r RE ditambah 1/r RPI gitu ya,
sama super RPy, kemudian tambah GM ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sama dengan Vin dikali super RPy. Ini kan ya, Vin super RPy ditambah GM. Oke. Kemudian kalau misalkan ini kali RPy, ini kali juga RPy. Oke, aduh, angin ya. Berarti menjadi V out RPy per RE tambah 1 tambah GM RPy sama dengan V in 1 plus GM RPy. Nah, GM RPy ini apa? Beta ya. Ini juga beta. Beta plus 1. Beta plus 1 sama dengan beta kan ya. Karena beta jauh lebih besar pada 1. Oke, menjadi V out RPy per RE ditambah beta sama dengan V in kali beta. Oke. Oh ya, harus tulis juga ya. Beta itu adalah GM RPy. Ya. Beta itu adalah GM RPy. GM RPy. Maka RPy beta per GM. Ya, RPy adalah beta per GM. Berarti ini bisa saya rubah out RPy itu adalah beta per GM, beta per GM kali RE kan gitu ya, ditambah beta V in kali beta. Oke, nah betanya keluar ya, bisa coret kan, berarti menjadi V out super GM RE plus 1 sama dengan V in. Nah ini kalian olah lagi, ini kali ke sini, kemudian ini kali sini ya, ini sama, kemudian V out per V in itu menjadi RE per super GM plus RE. Oke, seperti ini. Nah ini penguatannya, kita lihat jelas V out nya lebih kecil daripada V in. Kenapa? Karena ada faktor pembagian RE dibagi RE ditambah lagi super GM gitu. Jadi V out per V in nya lebih kecil daripada V out nya lebih kecil pada V in. Jadi AV nya itu ya adalah RE dibagi super GM plus RE. Nah ini berarti AV nya jelas banget kurang dari 1 gitu, dia kurang daripada 1. Nah kemudian kalau misalkan kalian menggunakan kata-kata, berarti AFP itu adalah total resistance atau impedance ya, total resistance yang terhubung emitter ke ground atau AC ground ya, ke AC ground dibagi super GM tambah total emitter total resistan ya, terhubung emitter ke ground ya. Tuh, ini ground ya, total resistan terhubung E ke ground atau AC ground. Jadi ground AC ground itu sama aja pada semua signal analisis. Nah ini adalah kalau menggunakan kata-kata. Nah kemudian dari persamaan ini mirip persamaan apa nih? Pembagi tegangan ya. Jadi seolah-olah mirip pembagi tegangan. Pembagi tegangan ya. Jadi dia misalkan gini ya, ini adalah RE, ini adalah super GM. Oke,
Nah, kemudian ini adalah V in, ini adalah V out-nya. Kita tahu bahwa persamaan V out-nya, ya, V out itu adalah apa? V out itu adalah RE dibagi RE plus 1/GM dikali V in. Nah gitu. Ini V in-nya, ini V out-nya. Berarti kan mirip kan ya? Sama persis dengan yang di atas ini penguatannya. Berarti seolah-olah rangkaian total emitter follower itu bisa kita rubah menjadi seperti ini. Jadi seolah-olah dia seperti ini nih. Nah, di sini V out-nya ya. Ini RE-nya, ini 1/GM. Ini adalah V in-nya. Gitu. Bisa kita analogikan menjadi rangkaian seperti ini. Ya. Apa lagi ya? Oke, sekarang misalkan nih kalian berandai-andai gimana jika rangkaiannya seperti ini. Nah, ini sudah ada biasnya ya. Itu biasa. Kalau seperti ini, berapa AV-nya? Ingat, kita gunakan aja ini. Total resistan terhubung E ke ground, emitter ke ground dibagi 1/GM total resistan terhubung emitter ke ground. Kan gitu ya. Nah, total resistan emitter ke ground apa? RE. Ya, berarti tetap aja RE dibagi 1/GM. RE ya. 1/GM. Ups, nggak kelihatan. Ditambah total resistan terhubung emitter ke ground. Emitter ke ground apa? Ini juga kan? Ya berarti sama. Jadi walaupun ada RC-nya rangkaian penguatan tetap besarnya sama gitu. Tapi bisa juga kalian buktikan misalkan, benar nggak sih sama? Ya sekali lagi kita buat aja. Kita buat model small signalnya kan seperti ini ya. RE, ini V out-nya kan ya. Ini adalah GM VPI, ini RPI, ini VPI. Nah, kemudian V in-nya kan di sini. V in. Nah, kemudian RC-nya kan di sini ya. RC. Oke. Coba lihat, sama nggak? Sama. Ya kan? Ini I-nya berapa? I-nya adalah VPI per RPI. Ya kan? Kemudian I-nya apa? Ini adalah V out per RE. Kan? Kemudian I-nya apa? GM VPI. Sama persis analisa ini nggak ngaruh ya. Oh, ini RE sih. RC ya. Jadi walaupun ada tambahan RC di sini nggak ngaruh, tetap aja. Oke, nah sekarang nanti kita coba video selanjutnya akan kita lanjutin dengan contoh ya. Contoh cascade common emitter dengan common emitter follower. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.